Nama saya Muhammad Abdul Zamzami, Fakultas Ekonomi Manajemen kelas G, semester 4. NIM saya 20022002993. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen rantai pasok supply chain. Ya, supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut adalah supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian pemakai akhir. Kemudian yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan ketiga adalah aliran informasi. Supply chain dan SCM, perspektif operasi dan pemasaran. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, ya ini perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Area cakup SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM adalah 1. Kegiatan merancang produk baru. 2. Kegiatan mendapatkan bahan baku. 3. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. 4. Kegiatan melakukan produksi. 5. Kegiatan melakukan pengiriman. Pengembangan produk. Pentingnya pengembangan produk terutama bagi industri yang inovatif seperti industri garment, komputer, elektronik, packing, dan sebagai berikut. Hal ini terjadi karena produk life cycle-nya pendek. Dalam pengembangan produk harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 1. Riset pasar yang memadai. 2. Kedua, produk yang dikembangkan harus mencerminkan ketersediaan dan sifat bahan baku. 3. Fasilitas produksi yang akan dimiliki. Jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. 4. Produk yang dikembangkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan. 5. Aspek lingkungan. Tantangan dalam mengelola SCM. 1. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. 2. Perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT, mengirim produksi dalam waktu yang tepat dan kuantitasnya kecil. 3. Kompleksitas yang lain adalah dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu 1. Electronic procurement atau e-procurement. 2. Electronic fulfillment atau e-fulfillment. MRP terjadi dalam 4 tahap. 1. Tahap kesendirian dan saling tidak bergantung satu dengan yang lain. 2. Tahap kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas. 3.
tahap integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan. 4. Tahap integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke upstream. Keunggulan MRP. Kunci keberhasilan suatu perusahaan antara lain 1. Kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif advance. 2. Kemampuan untuk membedakan diri value advance di mata konsumen dari pesaingnya. 3. Bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi atau dengan productivity or cost advance. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.